Saya ingat Ibu Reri waktu buku di launching di Kompas Institute bilang bahwa ada dua hal yang jadi concern Ibu Reri. Karena kan waktu itu pembebasan banyak pihak menyebut ini operasi gelap. Padahal sebenarnya bukan. Ini operasi silent yang hanya diketahui oleh Menlu dan Presiden yang di sisi pemerintah gitu ya. Jadi tidak banyak juga orang yang tahu. Yang kedua, itu dasar hukumnya bahwa membela negara atau menyelamatkan jiwa anak bangsa itu kewajiban semua ya. Bukan hanya kewajiban bagi pemerintah, tapi juga kewajiban dan hak dan kewajiban bagi sesama warga negara. Jadi dengan spirit itu, saya pikir spirit yang mengisi kalau kita bicara motivasi saya sebagai penulis, dengan spirit itulah ya kan Ibu Reri dan tim kemanusiaan bergerak. Ada yang ketinggalan belum yang belum saya jawab? Ya benar, jadi artinya kalau kita pakai istilah bela negara gitu Kak ya ini yes, termasuk betul ya, itu bela negara. Kembali lagi di program Durasi, Dua Rasa, Dua Sisi. Bersama saya Irfan dan rekan saya Bintang. Gimana Tang, sehat ya? Sehat dong, dan kita hari ini senang sekali nih. Senang sekali karena di studio kita sudah kehadiran penulis buku yang juga wartawan senior, Fenty Effendi. Mbak Fenty, apa kabar? Baik Ivan, baik Bintang. Selamat datang Kak Fenty. Ya, selamat datang. Nah ini Van, aku juga udah kelar nih baca bukunya, udah keriting nih, malah udah banyak yang gitu kok. Katam berapa kali? Udah katam, ini nggak, kayaknya cuman sehari semalam deh gue nyelesain, karena ini seru, nanti ya harus baca sendiri teman-teman, dan ini udah ada di toko buku Gramedia dari Agustus, dan ya biasalah e-commerce mah banyak nih. Gitu. Nah, bukan ini di toko kue ya? Bukan kali kalau orangnya. Saya agak aneh gitu, maksudnya ketika ada yang DM Mbak atau Kak beli bukunya di mana? Saya kira jawab iseng di toko kue. Sebenarnya dia pengen kenal, itu maksudnya Kak Iseng. Iya, tapi kan dia gitu deh. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut betapa serunya ini, dan memang kayak film kalau baca, Van. Tapi aku pengen tahu juga nih Kak Fenty, ini kan bukunya kalau saya nggak salah, nanti bisa dikoreksi juga. Waktu itu saya dengar katanya ide awalnya dari 2017, tapi terbitnya Agustus 2025. Nah, ada momen apakah memang menunggu momen itu, atau ya memang karena prosesnya aja gitu? Ya, jadi 2017 saya itu sedang proses pengumpulan bahan untuk, saya bisa bilang sequel pertama dari Yayasan Sukma. Sukma Bangsa Tak Sekedar Kisah di Ruang Ajar. Itu buku tentang pendidikan di Aceh yang dibangun oleh Yayasan Sukma untuk anak-anak korban konflik dan korban tsunami. Jadi ketika proses pengumpulan buku itu, narasumber utamanya kan adalah Ibu Reri Murdiat Ibu Lestari. Dia ketua Yayasan Sukma yang kebetulan adalah wakil ketua MPR. Jadi ketika Ibu Reri bilang, itu tuh saya ingat persis, itu tuh ada anak-anak Mindanao yang lagi sekolah di sini. Anak Mindanao mana Mbak? Itu loh yang kemarin itu, ingat nggak? Ada 10 ABK Indonesia yang diselamatkan gitu ya. Dan sebagai barter terhadap penyelamatan itu adalah 40 anak-anak Mindanao itu dikirim bersekolah di sekolah Sukma Bangsa. Pada saat itu saya mengingat-ingat ya kan, belum setahun ya kejadiannya. Saya ingat-ingat itu kayaknya bukannya itu ya Mbak, ada jenderal yang terlibat, enggak, itu Pak Baidowi gitu ya. Pak Baidowi yang disebut itu adalah ketua direktur pendidikan Yayasan Sukma gitu ya.
Cuman karena saya pikir buku itu harus fokus ya. Ini buku tentang sekolah untuk anak-anak korban konflik dan korban tsunami, dan saya terus terang agak overload dengan banyaknya bahan gitu kan. Jadi saya bilang kayaknya kita perlu bikin buku sendiri 2017. Jadi ketika proses berjalan, buku Sukma Bangsa terbit yang diterbitkan juga oleh penerbit buku Kompas. Saya ngumpulin riset gitu ya, riset gitu. Sampai kemudian 2023 awal Ibu Reri bilang, "Yuk, Fen, kita bikin buku lah tentang Mindanao. Ini story-nya begini. Sehingga kemudian ketika bisa terbit Agustus. Saya bocorin dikit ya, karena kesibukan Ibu Reri juga itu kan bagaimanapun itu kan harus dibaca supaya maksudnya bukan semata soal apakah ada sensor atau apa, harus dibaca. Kenapa? Karena ketika orang berbicara itu kan ada persepsi yang dan imajinasi si penulis. Jadi maksudnya ini benar nggak penempatan kalimatnya itu harus dikontrakan dengan siapa, atau bagaimana seorang penulis menceritakan sebuah peristiwa yang mungkin sensitif. Jadi konteksnya gitu, draft itu dibaca, karena saya nggak mau juga orang jadi mispersepsi tentang karya saya. Nah, jadi terbitlah bulan Agustus. Padahal maksudnya itu terbitnya jujurly harusnya Mei, karena itu bersamaan dengan 9 tahun pembebasan Sandra itu ya. Ya gitulah, rahasia dapur saya buka sedikit, maaf ya Mbak Riri. Tadi kan Kak Fenty udah menyebut memang pembicaraannya dari 2017 tuh Van. Terus tapi karena kan sedang mengerjakan buku lainnya. Nah, ini kan jadi bukunya ini judulnya mungkin aku ulang lagi ya, Untold Story bahwa mereka pulang. Jadi ini kisah pembebasan 10 ABK yang waktu itu disandra oleh kelompok Abu Sayyaf di Mindanao ya. Nah, itu tadi kan memang udah istilahnya udah ada pancingan gitu ya dari eksternal, tapi yang dari Kak Fenty sendiri akhirnya mau, maksudnya ya Kak Fenty kan udah nulis banyak buku gitu ya, mungkin ada yang oke, saya mau, ada yang oke, saya nggak mau. Nah, kenapa nih akhirnya apa gitu yang oke nih saya sendiri merasa tertarik nih mau nulis tentang pembebasan Sandra yang waktu itu beritanya memang sudah banyak ya waktu 2016 itu. Saya kira saya akan bodoh apabila saya menolak untuk menuliskan kisah ini. Karena apa? Karena saya sebagai ketika menulis itu kan saya membaca ratusan artikel, termasuk kisah-kisah penyanderaan ini, gitu kan. Ketika Mbak Reri menawarkan itu, Ibu Reri menawarkan itu, saya kan kemudian melakukan riset kecil-kecilan, gitu ya. Pertanyaan saya dengan latar belakang wartawan, gitu ya, jurnalis, merasa saya bisa ketemu dengan apa, siapa, di mana, kapan. 5W1 hati ya. Tapi kan itu baru 4W. Sementara why and how itu saya nggak ketemu. Saya ini pembaca yang kepo, gitu. Maksudnya, jadi makanya saya katakan jackpot ketika Ibu Reri bilang ini ada cerita tentang pembebasan Sandra yang ceritanya sudah dicicil-cicil sebagian ya di media Indonesia, dan sebagian juga ada wawancara di Tirto dan lain-lain. Tapi kan gambaran utuh, kok bisa Sandra 10 orang bebas dengan selamat? Itu bagaimana sih? Karena dalam catatan saya kayaknya penyanderaan dengan kalau saya bicara tentang Mindanao itu dalam rentang waktu 37 hari ketika pembebasan Sandra itu ada Sandra dari berkewarganegaraan lain, kalau nggak salah dari Italia atau Kanada gitu ya, itu kan dipenggal kepalanya. Jadi sangat mencekam. Ini bukan cuma 1 loh, ini 10 gitu. Jadi saya kira itu menjadi motivasi saya yang terbesar. Saya bodoh kalau tidak menuliskannya. Ini ada cerita menarik, dan narasumber utamanya itu saya kenal baik. Bukan dalam arti maksudnya ya saya tahu dia biasa nongkrong di mana gitu. Bukan, saya kenal karakternya. Karakter Pak Ahmad Baidowi yang negosiator pembebasan Sandra itu. Saya ngobrol berjam-jam untuk buku Sukma Bangsa yang
saya pikir itu adalah sequel pertama, ini buku sequel kedua gitu tentang Yayasan Sukma. Dan saya kenal tahu Bu karakter dan sikap dan prinsip Pak Baidowi menyangkut pendidikan. Bukan hanya dari dia, tapi juga saya ketemu dengan guru-guru yang dididik dan dilatih oleh Pak Baidowi untuk bikin sekolah Sukma Bangsa dengan moto no cheating, no bullying, no smoking gitu. Jadi kalau kita bicara verifikasi ya dalam kerja-kerja jurnalistik gitu ya, itu kan ada verifikasi narasumber utama gitu ya. Jadi setidaknya dari segi karakter Pak Baidowi itu saya kasih centang biru gitu kan. Centang biru yang kedua ketika bicara how gitu ya. Dan langsung itu dalam wawancara pertama Pak Baidowi dan Ibu Rey menceritakan ada yang namanya proof of life dan the brief. Ini pengetahuan baru buat saya. Jadi saya spiritnya itu ingin ngasih bacaan yang menarik gitu ya. Saya membayangkan ya memang ini seperti novel thriller karena banyak persoalan kemanusiaan, nyawa Pak Baidowi terancam. Jadi itu yang mendorong saya ini harus diselesaikan, harus dibukukan, harus dibaca, bukan hanya oleh wartawan, bukan hanya oleh let's say anak-anak yang atau mahasiswa yang akan terjun ke dunia diplomasi atau komunikasi gitu, bukan. Tapi maksud saya di buku ini kita akan menemukan paling enggak gampangnya gini loh caranya untuk tahu bahwa informasi yang kita terima atau kita baca itu benar. Jadi spirit sebagai jurnalis itu yang keluar gitu. Gitu Bintang. Kan memang berarti dari personalnya Kak Fenty sendiri itu ada rasa pengen tahu nih, pengen mengungkap why and how-nya. Karena kan tadi penasaran ya, kok bisa gitu. Dan saya sebenarnya juga penasaran itu waktu yang dulu kan kita ngikutin juga ya Van 2016, 10 orang kok tanpa tebusan, itu jadi pertanyaan besar. Nah, mungkin bagaimana Kak Fenty memang memverifikasi itu ya, karena istilahnya kredibilitas sebagai jurnalis kan juga dipertaruhkan di buku ini gitu ya. Bagaimana memang memastikan apakah memang benar itu prosesnya seperti itu, atau mungkin kalau tadi memverifikasi fakta-fakta yang bisa Kak Fenty peroleh tuh sampai segimana, apakah memang segala pembicaraannya Kak Fenty dapat. Jadi memang buku ini tuh istilahnya benar-benar lah apa yang terjadi saat itu. Atau gampangnya gini, maksudnya kan kalau melakukan verifikasi kan harusnya dari both side. Sementara saya kan tidak tahu itu let's say penculik gitu kan, atau tokoh-tokohnya di hutan mana juga kan gitu ya. Jadi jalan yang saya tempuh adalah pertama dengan tentunya dengan pengetahuan tentang proof of life itu dan the brief. Proof of life itu ya kalau Bintang dan Irfan sudah tahu kan, maksudnya bagaimana ketika negosiator itu dalam hal ini Pak Baidowi memastikan bahwa orang yang dia telepon, yang jadi penghubung, yang punya sandera di tangannya itu adalah orang yang tepat. Karena dalam banyak kasus sering terjadi miss tentang uang tebusan, dikasih ke sini ternyata dia bilang itu bukan saya kok gitu. Dikasih nomor rekening ini bukan, harusnya ditransfer ke sini. Jadi seperti dilempar-lempar gitu kan negosiator. Itu ilmu bukan dari saya, bukan dari Pak Baidowi, tapi dari rekan negosiator yang berduet dengan Pak Baidowi, almarhum Samsu Rizal Panggabean. Dia adalah ketua program studi pasca sarjana perdamaian dan resolusi konflik di UGM. Jadi itu yang jadi pegangan saya. Maksudnya referensi dari sisi akademik itu proof of life ya, dan Pak Baidowi menemukan proof of life ketika teleponan dengan kepala geng penyandera gitu ya, dan dia tersambung dengan sandera gitu. Jadi fix gitu ya. Itu satu.
kemudian menyangkut The Brief Ya. yang juga jadi rame, Ya. yang disebut-sebut sebagai Mungkin bisa cuplikannya sedikit walaupun tidak lengkapnya, karena kalau lengkapnya kan biar orang baca sendiri ya. Tapi tentang karena memang kalau saya cerita kayak begini kan lompat-lompat ya. Iya. Dan buku ini itu namanya juga baca buku akan mendapatkan penjelasan yang in-depth, yang komprehensif, yang mendalam. Jadi mudah-mudahan saya tidak keliru dipersepsikan gitu cerita saya oleh pembaca. Gimana Binta? Tapi memang yang The Brief itu itu memang yang salah satu yang seru juga Van di buku ini, karena kan memang kayak film ya, penuturannya tuh detik-detik, bahkan perdebatan di pesawat itu ada juga dialognya di sini. The Brief itu kan ketika Sandra sudah dibebaskan, jadi pemerintah Filipina harus ada proses itulah ya untuk memastikan nih si Sandra tidak tercuci otaknya dengan si Stockholm Syndrome. Iya, Stockholm Syndrome. Kalau populer kan orang bilang, termasuk saya ketika menulis buku ini, Stockholm Syndrome itu kan saya jujur mengasosiasikan bahwa yang disandera jatuh cinta kepada yang menyandera dan tercuci otaknya dan bersimpati dengan perjuangan si penyandera gitu. Tapi lebih jauh lagi itu untuk kondisi kejiwaan si Sandra itu, dan itu adalah protokol dari pemerintah Filipina yang baru kita semua tahu ketika buku ini jadi. Iya. Jadi ya itu juga yang tadi ketika Bintang bertanya ini motivasinya apa gitu ya kan? Motivasinya itu memberikan literasi bahwa ada yang namanya The Brief. Nah, kalau itu prosesnya itu kan The Brief itu ya tadinya kan mau di pusat di Manila ya, di ibu kota Filipina, akhirnya bisa dipindahkan lah dengan prosesnya juga panjang, negosiasi. Nah, terus ada juga komunikasi yang salah satu komunikasi yang intens itu antara Ibu Reri dengan Ibu Menlu pada saat itu Ibu Retno Marsudi. Nah, itu semua berarti juga Kak Fenty dapatkan ya, bagaimana komunikasi itu aslinya begitu. Jadi itulah saya pikir ya keberuntungan hidup di era teknologi seperti sekarang dengan gadget. Jadi kalau anak sekarang bilang nggak ada gambar itu hoax, bohong-bohongan gitu. Jadi semuanya itu harus didokumentasikan. Itu pelajaran pertama. Jadi ya saya dapat transkripan tentunya dialog antara Ibu Redi dan Ibu Menlu tentang yang menggambarkan betapa kecemasan ya. Yang ini juga ya baru diceritakan Ibu bahwa dua perempuan, yang satu Menlu, yang satu wakil ketua MPR, ketua yayasan, kecemasan itu ketika Pak Baidowi masuk ke hutan harus bertemu dengan penyandera untuk bisa serah terima, gitu kan? Itu kan bukan hal main-main, karena bagaimanapun nyawa mereka itu bisa dipertaruhkan. Lu masuk ke kandang macan gitu, salah-salah bisa ditukar gitu, dan ya memang hal seperti itu yang terjadi. Jadi balik ke soal kalau saya bicara tentang dokumen ya seperti itulah. Jadi Bu Reri dan beberapa narasumber lainnya itu masih menyimpan percakapan mereka, termasuk wartawan Metro TV yang juga terlibat dalam proses itu masih menyimpan bukti percakapan. Dan satu lagi keuntungan saya sebagai penulis, Yayasan Sukma itu lengkap banget dokumentasinya. Jadi semua berita pada saat kejadian pembebasan gitu ya, sampai kemudian ada yang mengklaim bisa menyelamatkan gitu ya, itu semuanya ada. Jadi ya saya harus tidak menyanyiakan data-data itu. Jadi seperti itulah. Jadi maksudnya adalah ini membuktikan bahwa memang
tulisan dalam buku ini memang real gitu Mbak, karena fakta-faktanya ada, sudah verifikasi juga gitu ya. Dan kalau misalnya Desibo ada di sini, Desibo itu bisa memberikan kesaksian. Desi reporter Metro TV, reporter bintang 5 di kalangan teman-teman. Desi Fitriani yang sudah pernah tugas itu reporter bintang 5. Dia nggak mau di dalam spesialis konflik. Tidak mau di dalam ruangan, walaupun secara secara pengalaman itu harusnya dia minimal sudah jadi eksekutif produser, tapi dia memilih untuk menjadi reporter. Itulah salah satu keunikan di Metro TV. Sorry tadi saya agak lupa itu kenapa saya jadi ngomong ke soal Desibo. Iya, karena sudah diungkapkan semuanya ya. Jadi istilahnya judul yang Untold itu benar-benar semuanya mengungkapkan apa yang belum diungkapkan. Atau nih pertanyaan berikutnya Kak, apakah memang semua sudah ditoldkan di sini? Bagaimana menurut Bintang? Sudah ditoldkan belum? Kayaknya sih belum. Kayaknya bakal ada sequel lagi. Kayaknya ini ada yang disimpan. Perasaan Bintang kali. Jadi gini, maksud saya ini lebih kepada hal-hal yang penting yang seharusnya jadi catatan sejarah, yang harusnya diungkapkan sebagai pembelajaran, yang harusnya diluruskan karena waktu itu menyangkut dengan media, itu mostly sudah terungkap semuanya. Kalaupun ada gitu ya bumbu-bumbu ringan lah gitu. Jadi kan bertahap. Saya kepikirannya begitu ya, supaya orang itu paham dulu gitu. Why dan how itu kok bisa gitu. Supaya ini seperti mencerna lah, digesting lah gitu ya. Kayak gitu. Kamu mau nanya lagi ya? Fan, gimana Fan? Lu sendiri udah percaya belum? Ini semua sudah ditolkan. Maksudnya Irfan tamat belum membacanya gitu? Kalau saya tertariknya gini, Kak. Jadi sebenarnya kan kenapa buku ini menarik? Ini kan sekaligus untuk membantah syubhat gitu ya. Ketika itu kan apa itu syubhat? Keraguan-keraguan, tuduhan-tuduhan. Iya, namanya romeng gitu. 2016 itu ada juga salah satu tokoh yang merasa enggak, ini tim saya kok yang melakukan pembebasan. Tapi kan buku ini yang kemudian bisa menjadi buku putih gitu kan. Enggak loh, ini dari Yayasan Sukma loh yang melakukan pembebasan. Kira-kira benar nggak yang seperti itu yang saya pikirkan tadi tentang buku ini? Makanya tadi saya menyebut tentang proof of life. Jadi maksud saya kan itu tokoh itu kan kemudian dikutip oleh banyak media. Sebagai orang yang paham cara-cara kerja jurnalistik, yang berguru kepada guru-guru senior, itu kan harusnya menurut saya media tidak bisa begitu saja menyambar pernyataan seorang yang mengklaim sudah membebaskan. Menurut saya, dan hal ini berlaku umum terhadap siapapun, entah menteri atau pejabat apa, jangan hanya karena dia punya kredensial sebagai menteri atau sebagai jenderal berbintang-bintang gitu ya. Kemudian media itu menelan mentah-mentah ya. Menelan mentah-mentah obrolan. Saya kasih contoh ketika saya bilang ada pihak yang mengklaim sudah membebaskan, tapi kemudian direbut oleh Yayasan Sukma, diterbangkan dengan pesawat Surya Paloh gitu kan. Itu kan sebenarnya yang harus ditanyakan oleh wartawannya, Pak, apa buktinya Bapak sudah membebaskan? Apakah ada foto, audio, atau video serah terima sandera? Kalau tidak boleh kami publikasikan, boleh nggak saya sebagai reporter melihat dengan mata kepala sendiri? Itu kan tidak dilakukan. Ya, itu ini buat kita juga reminder kita sebagai media juga bahwa ini verifikasi narasumber dan fakta-faktanya. Jadi menurut saya, pendapat saya, hampir sebagian besar masalah di Republik ini itu sebenarnya clear kalau misalnya wartawannya menerapkan verifikasi. Bukan hanya cover both side loh. Beda. Verifikasi itu
puncak Mengecek, tertinggi bagi kerja-kerja jurnalistik. Bukan kata saya, tapi kata Tom Rosenstiel dan Bill Kovac gitu ya. Betul. Kan saya bukan pakar, saya praktisi. Kalau cover both side, siapa ngomong apa, hearsay, kemudian dikutip dan saling berbantah-bantahan. Kan itu potret media ketika menulis tentang bebasnya 10 sandera itu. Sini ngomong apa dianggap sudah sebagai cover both side. Padahal itu bisa lebih tajam lagi untuk menyaring. Jadi media harus punya self censorship juga gitu. Karena bagaimanapun dia kan punya tanggung jawab sebagai gatekeeper, sebagai watchdog gitu kan, yang akan menjembatani kepada pembaca-pembaca seperti kita ini. Gitu. Makanya balik tadi 5W1H-nya, why dan how-nya itu mana? Saya nggak ketemu. Nah, itu tadi Kak, menyambung lagi. Ini kan memang secara, dan karena saya sudah baca juga, memang itu sudah terjelaskan dan ini bukan hanya tentang Yayasan Sukma, tapi memang terverifikasi karena sudah ada bukti-bukti nyata di buku ini siapa yang sebenarnya membebaskan Sandra dan bagaimana prosesnya. Karena ternyata ya itu bisa lewat jalan kemanusiaan, lewat pendidikan itu. Nah, tapi pertanyaan satu lagi Kak, itu tentang balik lagi nih tentang uang tebusan itu. Karena di buku ini juga disebutkan ada dari kutipan berita Pak Samsu Rizal Panggabean ya. Waktu itu waktu ditanya oleh berita nama medianya saya lupa, Tirto ID. Tirto ID ada di sini. Pak Samsu Rizal ketika ditanyakan apa benar-benar nggak ada uang tebusan, Pak Samsu Rizal memang memberikan jawaban menggantung kan, istilahnya ya masa sih nggak ada, ya itu kan udah kayak umum dalam pembebasan Sandra. Nah, Kak Fenty itu kan belum saya sih tidak melihat itu dijelaskan gamblang di sini. Apakah itu yang akan disimpan atau memang Kak Fenty sendiri? Maksudnya buat sequel ketiga? Iya. Ya kalau saya ketemu dengan Grand Alpha pasti. Tentang uang tebusan. Kan saya tadi kan bilang saya memang hanya dari sisi dari Ibu Reri gitu kan dan tim kemanusiaan lainnya. Jadi maksudnya seperti ini, sejauh yang bisa saya percaya seperti itulah bahwa tidak ada uang tebusan. Tapi saya juga bisa memahami karena kita ini kan kalau bicara uang tebusan gini, saya perlunya 10 juta gitu kan. Oke, saya kasih 10 juta. Kan gitu ya. Terjemahan sederhana dari tuh uang tebusan. Tapi Ibu Reri dengan seperti dalam buku kan ketika si penyandera minta kapal gitu kan untuk bergerak cepat dan kemudian minta mesin pemotong rumput gitu ya. Jadi jangan diterjemahkan, ini kata-katanya dari tim kemanusiaan, jangan diterjemahkan itu sebagai uang tebusan dalam pengertian umum. Itu uang kemanusiaan karena mesin pemotong rumput itu dipakai oleh petani-petani untuk pengolahan rumput laut pengolahan rumput laut. Dan kemudian, nah ini juga menarik, kita harus masuk sedikit dong ke soal negosiator, kan how. Jadi Pak Baidowi ini baru, saya harus memahami bahwa Pak Baidowi begitu punya banyak memori dan catatan yang tidak semua terungkap di dalam buku ini. Waktu kita bicara di Kudus Book Party, gitu, Pak Baidowi itu bilang negosiasi itu kan bertahap. Jadi dia lagi mikir kalau dia nawarin ini, si Grand Alpha dan pengikutnya itu akan setuju atau tidak, atau Grand Alpha itu setuju atau tidak. Jadi bikin penawaran berlapis-lapis. Jadi ketika bot sudah di ACC dan kemudian alat pemotong rumput di ACC, ketika mereka minta uang gitu ya, Pak Baidowi, nanti dulu, kami sudah memenuhi sebagian ya. Jadi makanya kemudian Pak Bay menawarkan tentang pendidikan, bahasa gaulnya kan lu tuh maksud katanya mau mikirin anak cucu gitu kan. Makanya lu berjuang. Tapi gimana lu mau berjuang orang sekolah lu aja jelek,
rasio muridnya 1:60, bla bla bla, sekolahnya jelek-jelek, lihat tuh di sebelah sana gitu ya, di Mindanao itu kan bagus gitu, bla 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 bla, dan ya adalah gitu argumen yang sangat kuat dari Pak Baidowi dengan karakter dan dengan keterampilannya sebagai pendidik itulah yang jadi rahasia. Jadi saya bilang jangan dibalik dibilang bahwa si itu minta berapa, itu kan tawarannya minta 15 miliar kurang lebih ya. Dan kemudian disorongin nama Yayasan Sukma, gitu. Enggak seperti itu. Jadi terjemahannya karena kita kan terbiasa ya ketika seperti ini gerak cepat gitu kan, apa-apa diterjemahkan, disederhanakan menjadi uang tebusan gitu. Karena tidak ada pembicaraan itu dari awal. Ya saya harus percaya kepada kata Pak Baidowi dong. Kalau Grand Alpha bisa ngirim pesan ke WA saya terima, enggak kayak gitu kan ya. Akan saya masukkan di sequel buku berikutnya. Maksud saya harus terjun ke hutan juga untuk nyari. Lagi. Gitu kan? Iya. Kan poinnya itu lesson learn-nya bagaimana itu 10 orang bisa bebas. Kok bisa? Kok 2 guru gitu, bukan oleh operasi militer gitu loh. Itu fokus saya. Ternyata jalan pendidikan yang menjadi solusinya. Iya betul. Bukti bahwa sebenarnya kita nih walaupun harusnya kan pemerintah dengan pemerintah gitu ya. Tapi kita orang biasa sipil bisa juga bernegosiasi. Mungkin juga itu yang bisa kita petik dari buku ini kali Kak ya, bahwa nggak untuk membebaskan itu ya, kalau kita punya kemampuan, kita juga bisa. Ya, jadi saya ingat Ibu Reri waktu buku di launching di Kompas Institute bilang bahwa ada 2 hal yang jadi concern Ibu Reri, karena kan waktu itu pembebasan banyak pihak menyebut ini operasi gelap, padahal sebenarnya bukan. Ini operasi silent yang hanya diketahui oleh Menlu dan Presiden yang di sisi pemerintah gitu ya. Jadi tidak banyak juga orang yang tahu. Yang kedua, itu dasar hukumnya bahwa membela negara atau menyelamatkan jiwa anak bangsa itu kewajiban semua ya. Bukan hanya kewajiban bagi pemerintah, tapi juga kewajiban dan hak dan kewajiban bagi sesama warga negara. Jadi dengan spirit itu, saya pikir spirit yang mengisi, kalau kita dibicara motivasi saya sebagai penulis, dengan spirit itulah ya kan Ibu Reri dan tim kemanusiaan bergerak. Ada yang ketinggalan belum yang belum saya jawab? Ya benar, jadi artinya kalau kita pakai istilah bela negara gitu Kak ya ini termasuk. Betul, ya itu bela negara. Iya sipil. Aplikasi nyata ini ya. Dan ini kan Pak Baidowi ini kan orang yang tidak terkenal dan tidak terdengar karena dia nggak punya medsos dan nggak gitu mau ya. Tampil dia. Saya lupa tadi cerita bahwa dia itu dan dan bestinya Pak almarhum Samsur Rizal itu pernah melakukan penelitian tentang akar konflik teroris di Asia Tenggara. Dia ke Thailand, ke Mindanao, ke Malaysia, ke Poso apa segala. Jadi dia itu punya pemahaman istilahnya, kalau tadi Irfan pakai istilah pemahaman yang kafah tentang peta kawasan gitu yang membuat dia masih punya simpul orang di lapangan itu ya. Nah itulah kan guru itu kan sebaiknya begitu ya, melakukan riset kalau ini tahu sesuatu. Nah jadi itu yang belum terungkap. Dan ini bisa jadi, maksudnya ya jangan sampai ya, tapi kalau misalkan di waktu mendatang mungkin ada situasi yang sama, ini bisa menjadi pelajaran besar gitu, bahwa ya mungkin pendekatannya belum tentu pendekatan langsung oleh militer. Iya, karena kan militer punya keterbatasan. Melampaui wilayah negara, operasi gitu kan. Kalau ini kan itu awalnya kan bukan langsung juga bergerak membebaskan. Kan Pak Baidowi kalau dalam buku kan saya pakai istilah melacak darah, kekerabatan ini
Ya seperti di Aceh juga lah waktu konflik gitu ya. Ini berkerabat dengan si ini si ini. Jadi dipetakan, tidak seperti operasi militer yang taktis. Ya, gitu. Gitu. Kalau tentang ini kan ya memang sumber satunya kan memang Grand Alpha di sana ya di Mindanao. Tetapi apakah kira-kira waktu penulisan buku ini juga Kak Fenty sempat menghubungi Ibu Retno gitu, mungkin ada dari sisi dia atau yang disebut sebagai jenderal kaleng-kaleng itu, atau menurut Kak Fenty sang jenderal itu sudah banyak lah dia porsinya selama ini, jadi justru memang ya inilah sisi dari Yayasan Sukma saja gitu. Saya kira saya cukupkan, saya fokus ya dalam menulis kan kita harus fokus. Ketika saya memilih menampilkan dialog yang percakapan yang intens 26 jam, itu saya mau kasih lihat bahwa pemerintah itu sama seriusnya dengan sipil atau swasta yang diwakili oleh Yayasan Sukma. Saya karena gini, kita harus bicara tips menulis. Itu ada yang namanya jebakan waktu. Jebakan waktu. Ketika peristiwa terjadi, perasaan dan emosi dan persepsi tentang peristiwa pada saat itu yang harus dilakukan analisa dan diambil kebijakannya dengan ketika let's say 3-5 tahun. Karena itu akan nggak kehilangan originalitasnya. Padahal itu sudah terdata dengan baik. Jadi saya juga nggak mau menggunakan, bukan nggak mau ya, saya merasa cukup dengan dialog yang intens itu. Karena kan di dalam gadget itu kan ada jam, ada apa. Jadi itu bisa berbalas pantun, bisa juga berjam-jam sepi. Ketika misalnya ini, saya juga menemukan kosakata baru di sorry kalau saya salah melafalkannya karena saya bukan orang Jawa. Dijentrek. Dijentrek, bukan jentreng. Jentrek. Jentrek itu difotokan, dijajarkan para sanderanya dan difoto. Itu adalah hasil kerja Maria Lizia yang waktu itu baru 2 tahun jadi reporter. Jadi foto-foto dari Maria itu yang dikirim ke Korlipnya ya? Ya, ke Charles Mekiansa, koordinator liputan Metro TV pada waktu, yang diteruskan kepada Ibu Reri, yang diteruskan kepada Melu, yang diteruskan kepada Presiden. Gitu. Jadi kalau saya boleh mewakili Maria, pada saat itu kalian juga wartawan kan pasti mengejar eksklusivitas. Itu kan kayak mahkota tertinggi bagi kinerja wartawan. Dia sudah ada di ruangan, sudah bertemu dengan 10 ABK yang selamat itu kan eksklusif banget. Tapi dia harus mengikhlaskan, kata dia. Dan walaupun joknya dari Bang Saur ikhlas tapi nggak rela gitu kan. Mengikhlaskan foto-foto itu yang digunakan sebagai dalam tanda petik proof of life ketika Presiden mengadakan konferensi menyebut bahwa 10 ABK selamat tanpa menyebut nama Yayasan Sukma. Dan itu bukan disengaja oleh Presiden. Memang itu request dari Ibu Reri yang mendapat, maksudnya diberikan arahan oleh Pak Surya untuk nggak usahlah disebut nama Yayasan Sukma. Dan juga Pak Baidowi sebagai negosiator. Tadi saya bilang Pak Baidowi tidak punya medsos gitu kan, tidak terdengar gitu. Dia juga bilang bahwa dia apapun yang terjadi ketika dia berangkat pertama kali, ketika dia membebaskan itu, apapun yang terjadi, apakah dia digigit ular atau disengat kalajengking, kalau dia masuk hutan, nggak usah diberitakan. Bahkan kemungkinan terburuk gitu ya, lebih dari disengat kalajengking itu nggak usah diberitakan. Dilalah. Kalau bicara kronologis, kemudian kan ada yang ngeklaim, gitu. Jadi maksudnya gimana ya? Kita sudah bertaruh nyawa, gitu kan? Nyaris dijadikan sandera balik, gitu ya kan? Masuk ke hutan aja itu sudah satu resiko besar.
tidak kenal dengan siapa yang menyandera. Iya betul. Dan memang kan ketika Pak Baidowi sudah selamat pulang 10 hari di sana menempuh jalan sendiri, dia baru tahu bahwa dia juga jadi TO bagi para penyandera itu. Tapi dia taunya setelah sandera itu bebas. Kalau enggak, saya juga nggak tahu. Jadi saya lupa juga nanya sama Pak Baidowi. Kalau waktu itu Pak Baidowi tahu, kira-kira Pak Baidowi masuk hutan nggak? Iya betul. Karena ceritanya bisa jadi berbeda. Iya, karena almarhum Samsu Rijal itu ngaku ketika udah bebas, dia itu nggak kuat bolak-balik ke kamar mandi ketika proses pembebasan sandera itu. Gua nggak kuat, lu aja lu yang berangkat. Ya aduh, kata Pak Baidowi, ini kalau Rijal udah nyalahin ke gua ya gua yang harus berangkat gitu ya. Udahlah bismillah aja gitu. Terakhir nih, mungkin kalau soal bukunya nih, Kak Fenty menuturkan yaitu bahkan perdebatan yang di atas pesawat tuh. Iya, yang untold story yang baru terungkap gitu. Iya. Orang-orang Metro TV yang baca ini bilang, gue baru tahu itu Pak Victor dan Pak Enggar itu berdebat keras gitu. Selebihnya mereka merasa sudah paham. Jadi ya itu cerita yang menarik banget membayangkan karakter. Termasuk sindiran-sindiran ya, ada kata-kata yang kenceng juga karena itu kan perdebatan panas. Nah, kalau sebagai penulis Kak Fenty menuturkan itu kan memang segala percakapannya dituturkan. Karena saya kenal baik, maksudnya saya kenal juga dengan Kakak Vicky gitu ya namanya, di kalangan Nasdem kan disebut sebagai Kakak Vicky. Maksudnya saya mau manggilnya Bang Victor, kan kebayang orang yang keras, ya kan? Dan ya kalau nonton ILC pada tanggal 3 Maret itu kan juga keras gitu dia orangnya. Dan Pak Enggar juga kan bagaimanapun dia mendapat amanat dari Menlu untuk membawa sandera itu ke ibu kota ke dulu ya. Manila gitu kan, dapat ini the brief. Jadi kebayangkan yang satu suaranya dan matanya dan ininya melotot gitu, sementara yang satu tuh harus menjaga hubungan baik. Itu juga drama sih. Karena ada kedaulatan suatu negara ya di tapi situ. yang paling drama itu menurut saya, itu saya menulis cuma 3 halaman tentang Pak Baidowi 5 jam menunggu di Parang. Pada saat itu dia tidak tahu bahwa dia hidup atau mati, itu lagi dibahas sama sama 6 faksi atau 5 faksi. Ya ini orang kita tahan apa enggak nih, kayaknya duitnya oke nih gitu kan misalnya. Gitu. Jadi saya membayangkan situasi psikologis batinnya tapi kan dia nggak tahu, sehingga dia tidur dengan ini di jeep kuning dengan kaki nggak pakai sepatu yang itu menurut saya itu epic banget. Kita juga dapat merasakan ketegangannya tuh Van di situ, apalagi juga waktu senior kita ya, Kak Desibo itu dia menuturkan Kak Fenty menuturkan di buku ini, bahkan dia waktu pergi kemana ke daerah konflik itu nggak ada rasa was-was, nggak, istilahnya nggak harus sampai nelpon ibunya sebelum Desibo berangkat gitu kan, dia pernah ngomong langsung, gue kalau liputan di ruangan ber-AC kebakar gua kulitnya gitu. Itu sepertilah cara dia ngomong kan kalau kita kenal Desibo ada dituliskan juga soal tiketnya yang tiba-tiba terbang terbawa angin, jadi dia sempat merasa pertanda apa nih. Waktu itu dia bilang, gua tuh nggak pernahnya gitu teringat nelpon emak gua, nelpon. Jadi ya gitu, dia dibilang kalau pergi kemana, Afghanistan, Irak, gue nggak pernah tuh telepon emak gue, tapi pada saat itu dia teringat emak-emaknya. Jadi bayangkan Desibo yang begitu cergas gitu ya, yang gesit. Jadi kayak merasa ini apa, ini pertanda buruk atau apa. Makanya begitu kapalnya ditembakin itu, dia sudah ketakutan setengah mati, ya kan, ketika menuju Jolo, tempat hutan di mana penyandera. Sementara Pak Baidowi saya gambarkan dengan berzikir, karena Pak Baidowi udah tahu nanti kalau kapal lu ditembakin, kata penyandaranya, itu adalah kode bahwa kapal lu kami pantau, gitu. Jadi dan itu memang benar-benar bukan fiksi, scene by scene. Jadi Desibo itu kalau ditanya,
ini aduh Mbak Fenty ini nanya melulu gitu. Nyamuk gitu. Karena Bo bener nggak begini kayaknya gimana posisi lu di kapal itu lagi senderan atau apa gitu, sampai sedetail itu saya menanyakan. Saya nggak ngarang. Nah itu dengan ya kekuatan narasi di sini juga itu waktu baca hampir mirip-mirip ini teringat film Argo yang Ben Affleck itu yang soal pembebasan Sandra itu bagaimana ketegangan. Udah ada yang ngontak buat dibikin film belum Kak Fenty? Kali. Ini pertanyaan kesekian yang maksudnya mudah-mudahan Mbak Reri menonton atau potongannya dikirim ke Mbak Reri. Itu juga hal yang sama yang ditanyakan, yang dimintakan, bukan ditanyakan, tapi dimintakan oleh orang-orang yang yang saya temui gitu dalam diskusi tentang buku ini. Tuh ya, saya juga kepengennya sih dibikinkan film, makanya itu ceritanya kan kayak novel thriller. Kayak thriller ya betul. Ya gitu deh, tolong amin yang amin. Serius. Amin lah. Kak, kalau bicara gak teknis penulisan ini kan tadi udah disinggung bahwa menggunakan kayak genrenya thriller, sastra gitu ya. Mungkin kenapa memilih dengan gaya seperti itu, tidak yang mungkin lebih serius? Gitu? Iya benar. Apa pilihan? Ya karena itu pilihan sadar ya. Maksudnya saya sebagai penulis itu harus banyak membaca dan saya melihat gitu cerita-cerita. Menurut saya tantangan terbesar sebagai penulis non-fiksi itu adalah bagaimana menceritakan sebuah peristiwa yang berdasarkan fakta-fakta itu bisa sama menariknya dengan orang menulis fiksi. Pedoman saya itu cuma 2. It's all about the story. Semuanya tentang cerita, mau fiksi mau non-fiksi, tapi itu harus diperkuat dengan karakter. Tantangan sebagai penulis non-fiksi kan karakternya harus kuat. Kita tidak bisa mengada-adakan karakter. Nih orang tadinya ya di depan publik aja kelihatan strong, tapi ternyata mellow misalnya. Tidak bisa. Nah makanya tadi saya bilang saya kenal baik dengan karakter Pak Baidowi dan pemikirannya. Saya mengenal baik Desi Bo gitu ya, dan yang lain-lainnya itu kan berdasarkan afirmasi dan konfirmasi. Oke. Ini bisa nih dibuat dengan cara fiksi, ya benar. Tapi penulisannya berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik. Senior saya itu pernah bilang, lu tuh kalau bikin buku itu sebenarnya bikin cerita itu kayak orang masak buat sop. Kalau kolnya bagus, kalau brokolinya cakep, kalau kentangnya dari pilihan gitu ya, dari kentang dieng atau kentang beras tagi atau apa, dan kalau dapat daging yang segar, lu sebenarnya sebagai koki kalau lu bikinnya nggak enak, ya itu salah lo. Jadi ketika tadi saya katakan dapat jackpot, saya harus mikirin ini seperti apa ya ditulis. Gitu, sehingga kemudian yang pertama saya pikirkan bagaimana karena saya berlatar belakang wartawan, jadi tahu gimana susahnya nyari berita. Dan bayangkan itu 37 hari walaupun Desi bolak-balik, saya kebayang itu ketika liputan landai itu kan kita bawaannya jalan-jalan makan apa gitu kan, males kan, bagaimanapun itu kan operasi silent. Jadi Desi harus bertahan di tengah landainya operasi, dia harus melakukan hal-hal yang produktif. Seperti itu. Jadi itu ndilalah laporan live-nya itu ditonton sama Pak Surya Paloh. Makanya terjadilah. Jadi tidak ada skenario rekayasa gitu. Benar-benar karena Pak Surya punya pengalaman kan ketika 2 wartawannya diculik di Irak, Muti Hafid yang sekarang jadi Menkom Digi dan Budianto yang sekarang jadi Pimret Metro TV. Jadi saya pikir ini kok kayak kebetulan ya. Saya tidak juga pernah, kalau fiksi kan maksudnya saya tidak menggampangkan ya tentang nulis fiksi, karena saya juga menulis fiksi belum kelar-kelar gitu, udah hampir 10 tahun juga gitu. Maksudnya
fiksi itu kan lo bisa membangun karakter orang yang akan membuat konflik atau perjalanan hidupnya itu menjadi menarik. Tapi kan kalau non fiksi itu harus dipetakan satu-satu orang yang karakter dia seperti itu. Kata Desibo, gue nggak bisa liputan di ruangan, nanti kulit gue terbakar. Atau ketika Maria bilang dia itu berangkat naik pesawat nggak tahu apa-apa, bahkan paspornya ketinggalan sehingga menyebabkan pesawat telat berangkat, dan itu baru dia buka kemarin di acara launching buku. Jadi bayangkan petinggi-petinggi ya kan, Metro TV dan petinggi partai itu menunggu paspornya Maria yang diantarkan oleh Kang Gojek. Karena dia lagi cuti sebenarnya disuruh liputan. Cuti mau persiapan pernikahan. Jadi seperti itulah. Iya. Kurang lebih. Semakin dramatis jadinya kan. Iya, jadi saya bilang itu kayaknya Maria. Jadi wajar ya ketika orang wawancara panjang itu memorinya itu muncul dan muncul lagi ketika dia lagi di panggung. Dan itu memang tidak saya tuliskan di buku. Jadi kalau pertanyaannya ada sequel lagi, saya pikir kalau nggak sequel ya itu tadi Amin yang paling serius untuk cetakan kedua. Nah terakhir ya dari saya yang menarik itu ajudannya Presiden Jokowi yang mendampingi ketika Pak Surya Paloh ketemu dengan Presiden Jokowi di London untuk memperdengarkan telepon rekaman proof of life itu. Ibu Reri sudah lupa namanya. Ketika kami wawancara tahun 2023 itu, Ibu Reri sudah lupa siapa ya ajudan. Nah, baru ketika launching, ketika persiapan untuk launching, baru dia ketemu namanya. Ternyata adalah Kasau yang sekarang. Kasau yang sekarang. Jadi ya itu harus fakta-fakta tambahan yang menarik. Fakta-fakta tambahan. Untung HP-nya ketemu sama orang yang ya terpercaya ya. Itu kalau HP itu nyasar kemana kan? Ya gimana gitu. Ya. Nah, ini Kak Fenty kan ini sudah buku kesekian ya, sudah menulis autobiografi tokoh-tokoh lain juga. Nah, di antara proyek-proyek buku yang banyak, ada nggak? Banyak juga. Ini kan satu-satunya buku saya yang terbit tahun 2025 ini. Ya ada satu lagi tapi masih di hold gitu. Ada nggak proyek buku yang ditolak sama Kak Fenty? Jadi nggak dan atau itu tokohnya yang menolak untuk saya tuliskan kan gitu kan? Harus dua sisi kan, Evan ya. Istilahnya seperti kita nih durasi dua sisi. Istilahnya cerita dua sisi. Istilahnya cerita seperti apa yang nggak mau dituliskan Kak Fenty mungkin? Mau tahu apa mau tahu banget? Ya mau tahu dong. Cerita yang saya lebih memilih berpedoman kepada cerita semenarik apa yang bisa saya sajikan, karena kalau cerita itu tidak ibarat karet gelang, tidak bisa ditarik melar gitu ya udah jadi diary atau jadi laporan khusus. Jadi itu harus cerita yang panjang yang harus ada sisi pembelajarannya buat publik, karena menurut saya ketika kita sudah punya media sosial yang prosesnya cepat, instan, yang tidak melengkapi dengan 5W1H, saya punya keyakinan bahwa lewat buku lah semua itu bisa mendapatkan cerita yang utuh, yang komprehensif. Kalau saya lebih tertarik satu lagi mungkin ketika menuangkan ini kan kita ngetik aja kan kadang suka stuck nih. Writer's block gitu. Sempat stuck gitu. Saya ngerem aja karena kebanyakan. Oh ini harus begini. Karena begini, ketika kita mewawancarai narasumber, sebenarnya kita itu sudah ini teknisnya ya kan, karena Irfan nanya. Oh ini menariknya akan dikumpulkan di sini. Jadi jujur saya nggak ada writer's block, bahkan saya harus ngerem ketika menulisnya, dan itu balik lagi ketika Ibu Reri dengan segala kesibukannya yang menyebabkan buku ini harusnya saya perkirakan bisa terbit Mei, jadi kan karena recheck kan ya itu karena harus hati-hati, karena saya tidak ingin juga membuat buku yang
spirit saya tidak ingin membuat buku yang menyinggung para pihak, walaupun saya punya namanya kutipan atau apalah. Nah, mungkin kalau terakhir dari aku nih Kak, ini kan istilahnya buku ini terbit berarti hampir 9 tahun. Udah ya. 9 tahun lewat dong. 9 tahun lewat ya, kan? betul. Dari peristiwa aslinya. Jadi istilahnya masyarakat nih baru terbuka semua faktanya. Sementara di saat ini kita media ya, kita sendiri ya bersaing dengan media-media digital, dan juga digital kan harus serba cepat. Kadang-kadang ya pemberitaan itu memang ya kita tidak bisa ini kan ya, makanya kita harus jadi penonton dan pembaca yang aktif. Kan kesana kan arah pertanyaan atau betul. pernyataanmu. Jadilah pembaca dan penonton atau pemirsa yang aktif. Kan karakter media berbeda-beda. Kita hidup di alam kemerdekaan yang orang punya pilihan-pilihan. Saya selalu mengibaratkan bacaan itu seperti warteg aja. Lu suka telur balado, suka semur jengkol misalnya gitu kan. Kan itu tidak ada yang maksa juga ke warung itu untuk makan. Tapi kan kita tahu, oh ini akan sesuai dengan kebutuhanku. Jadi pembaca itu harus proaktif. Jadi penonton, pemirsa harus proaktif. Dan salah satu cara terbaik untuk melek literasi tentang sebuah peristiwa tentunya kan, kalau merasa kita punya kekepoan tersendiri ya harus baca buku. Ya bisa jadi juga ini bukan menjadi minat seseorang gitu kan, tapi bisa jadi juga ya kalau kita mau tahu sejarah gemilang, saya mau nyebutnya benar-benar ini sejarah kemanusiaan yang alhamdulillah banget. Karena setelah 10 sandera itu kan ada 4 lagi yang dibebaskan. Dan mereka itu nggak tahu juga yang bebasin siapa, asal bodoh lah terserah siapa yang saling klaim. Tapi kan kita sebagai orang yang ingin tahu dan ingin memelihara harapan, bahwa bisa kok, tadi kalau nggak salah Ifran bilang bisa kok kita melakukan prestasi ini. Gitu, jadi itu spiritnya. Baik. Mungkin penutup dari saya mungkin yang ini Kak, pertanyaan penutup nih. Kan biasanya kalau penulis itu ada dari request dari yang ini kan, yang meminta untuk dituliskan gitu. Apakah gitu ya? ada yang dilarang, oh ini jangan nih, kira-kira seperti itu? Kalau ya udah dari awal saya tinggalin aja. Dan syukurnya itu Ibu Reri walaupun di tengah kesibukan, dia tidak pernah mengarahkan yang ini kamu harus nulisnya gini. Enggak, karena dia juga punya kesibukan lain. Dia sudah membaca juga karya saya Sukma Bangsa tentang saya. Jadi saya pikir itu self censorship itu adalah tugas saya ketika pemberi pekerjaan itu sudah sibuk dengan pekerjaan lainnya dan dia memberi amanah seperti ini, maka itu adalah self censorship bahwa dia membaca draft terakhir dari saya gitu. Iya, tapi tadi saya disebutkan di depan tentang penafsiran, karena saya pernah punya pengalaman juga tentang menulis buku biografi ketika si tokoh utamanya itu menyebutkan satu hal, interpretasi saya dengan mendengar ton dia sedikit kalau merendahkan itu terlalu belak-belakan ya. Maksudnya menyebutkan ini kalau bukan karena gua lu tuh nggak bakal jadi begini. Ketika itu saya tuliskan, itu orang marah. Jadi bahkan nada suara pun bisa itu ya menyebabkan mislead. Iya, karena kan wawancara. Iya. Dengan dituliskan itu kan ada perbedaan nuansa. Perbedaan tafsiran terhadap pernyataan atau perbedaan emosi. Maksudnya saya mau bercerita begini tapi saya terceritakan begitu kan biasa gitu. Jadi seperti itulah untuk memagari gitu ya ketika saya menulis sebuah draft. Jadi kalau tadi pertanyaan Bintang, ada nggak tokoh yang Kak Fenty nggak mau tulis ya atau mengarahkan seperti apa?
Dan biasanya itu sih di awal ketika ketemu pertama itu saya sudah merasa oh ini nggak asik nih orang. Dan biasanya ya gitu deh. Dan berarti kita harus menutup program kita nih Kak, Iya. program durasi. Terima kasih untuk Kak Fenty yang sudah hadir dan membuka Wawasan kita. tentang bagaimana dan kenapa Ya. bisa 10 anak buah kapal itu Ya. dipulangkan Ya. gitu. Dan buat pembaca yang atau penonton media Sobat Media yang ingin membaca langsung datang ke Toko buku. Atau klik e-commerce. Iya. Udah banyak. Dan pastinya akan dibawa langsung gitu Siapkan camilan gitu ya. seperti kita Nonton dibawa film. langsung gitu loh dalam bagaimana tim negosiator kita itu bisa membawa pulang 10 ABK kita itu. Dan Bintang kita harus mengakhiri program durasi, kita tutup dengan durasi 2 rasa. 2 sisi. Kita ketemu lagi. Terima kasih.